Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan semoga kita semua dalam keadaan sehat. Perkenalkan, saya Dinan Yulianto, salah satu tenaga pengajar dari program studi Teknik Informatika Universitas Ahmad Dahlan dan selaku pemateri dari Sosialisasi Computational Thinking dan Bebras Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas beberapa topik yang berkaitan tentang definisi, urgensi, dan karakteristik dari computational thinking, di mana di dalamnya juga terdapat pembahasan tentang revolusi industri dan transformasi digital. Apa yang dimaksud dengan computational thinking atau berpikir secara komputasional? Kepada rekan-rekan yang ingin menjawab atau ingin menyampaikan pendapat tentang terminologi dari computational thinking, dapat menuliskan di dalam kolom komentar. Jawaban dari pertanyaan ini akan saya mulai bahas dengan pemaparan tentang revolusi industri. Mari kita menyaksikan bersama tayangan video terkait proses revolusi industri yang telah dialami oleh kehidupan manusia. Baik, pada awal video disampaikan bahwa revolusi industri telah menawarkan suatu perubahan dari segi aspek kecepatan dan kekuatan yang belum pernah dirasakan, sehingga dapat mempengaruhi pengalaman hidup manusia. Dan pada akhir video juga terdapat satu pernyataan yang menjadi perhatian kita bersama, yaitu bagaimana kita menyikapi dampak dari perubahan zaman yang semakin pesat ini. Berdasarkan video yang telah kita saksikan, terdapat 4 fase revolusi industri yang telah dialami oleh kehidupan manusia. Revolusi industri pertama terjadi pada tahun 70 sampai 80-an yang ditandai dengan munculnya mesin uap. Aktivitas industri yang semula dilakukan oleh manusia atau hewan mulai digantikan oleh mesin uap. Kemudian revolusi industri kedua muncul pada awal tahun 90-an yang ditandai dengan energi listrik. Aktivitas pada berbagai bidang industri mulai dan telah didukung oleh energi listrik, sehingga produksi secara massal pada bidang industri sangat mudah untuk diimplementasikan. Revolusi industri ketiga muncul pada tahun awal 90-an
yang ditandai dengan perangkat komputer dan jaringan internet pada berbagai bidang aspek kehidupan manusia, baik itu pada bidang industri maupun pada bidang pendidikan dan pada bidang yang lainnya. Setiap aktivitas telah didukung oleh perangkat komputer dan jaringan internet sehingga dapat menembus batas tantangan geografis. Kemudian pada saat ini, yaitu pada era revolusi industri 4.0, muncul proses baru pada bidang industri yang bersifat automasi atau bersifat otomatis. Semua ini adalah dampak dari penerapan berbagai teknologi terbaru seperti artificial intelligence atau kecerdasan buatan, kemudian robotika, kemudian 3D printing, kemudian Internet of Things, kemudian nanoteknologi, dan berbagai teknologi yang terbaru. Mengutip dari surat kabar digital, menjelaskan bahwa Indonesia dalam 15 tahun ke depan butuh 9 juta talenta digital. Dan dalam salah satu artikel dituliskan bahwa Indonesia tertinggal dari banyak negara lain dalam hal transformasi digital. Maka Presiden Joko Widodo menginstruksikan 5 hal untuk mengatasi ketertinggalan ini. Salah satunya yaitu dengan mempersiapkan kebutuhan ahli digital. Pada era revolusi industri 4.0 yang semuanya bersifat otomasi menjadi tantangan besar bagi Indonesia. Bisa kita ketahui bersama bahwa saat ini setiap pekerjaan yang sifatnya repetitif mulai digantikan oleh teknologi. Menjadi suatu hal yang lumrah ketika kita mendatangi suatu tempat di mana tempat tersebut terdapat lokasi parkir, kita bisa menjumpai bahwa mekanisme atau proses parkir sudah dilakukan dengan bantuan teknologi. Bahkan saat ini kita sudah sangat lumrah sekali melakukan transaksi secara digital, apapun itu bentuknya, dengan media e-commerce yang sudah ada di Indonesia. Semuanya sudah bertransformasi dari proses secara konvensional menjadi digital. World Economic Forum menyampaikan 10 kemampuan yang harus dimiliki untuk beradaptasi terhadap perubahan revolusi industri 4.0. Yang pertama, pemecahan masalah kompleks. Yang kedua, berpikir secara kritis. Yang ketiga, kreatif. Yang keempat, manajemen sumber daya manusia. Yang kelima, berkoordinasi dengan orang lain. Yang keenam, kecerdasan emosional. Yang ketujuh, penilaian dan pengambilan keputusan. Yang kedelapan, berorientasi pada pelayanan. Yang kesembilan, negosiasi. Dan yang kesepuluh adalah fleksibilitas kognitif. Pada prinsipnya, 10 kemampuan di atas telah kita miliki. Dan computational thinking hadir untuk mengembangkan kemampuan tersebut. Computational thinking atau berpikir secara komputasi adalah cara berpikir atau cara memecahkan masalah seperti cara berpikir seorang ilmuwan komputer, yaitu menyeluruh, logis, dan teratur. Computational thinking dalam arti lain adalah metode pemecahan masalah dengan mengadaptasi teknik yang digunakan oleh pengembang aplikasi atau software engineer atau seorang ilmuwan komputer. Terdapat 4 metode dalam computational thinking untuk memecahkan masalah, yaitu dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma.
Metode computational thinking yang pertama adalah dekomposisi, yaitu proses memecahkan masalah yang kompleks menjadi bagian-bagian yang kecil. Metode yang kedua adalah pengenalan pola, yaitu proses melihat persamaan dan perbedaan pola dari suatu masalah. Metode yang ketiga adalah abstraksi, yaitu proses melihat hal yang penting dan mengabaikan hal yang tidak relevan atau tidak penting dalam suatu masalah. Dan metode yang keempat atau yang terakhir, yaitu algoritma, proses menyelesaikan masalah secara langkah demi langkah, terurut dan teratur. Penjelasan tentang metodologi computational thinking akan saya coba analogikan dengan memasak nasi goreng. Ketika kita pertama kali memasak nasi goreng, bisa dikatakan hal tersebut merupakan suatu masalah yang besar. Dan metode dekomposisi adalah suatu proses di mana kita bisa memecah suatu masalah yang besar menjadi masalah-masalah yang kecil. Ketika kita ingin memasak nasi goreng, dengan metode dekomposisi kita bisa memikirkan yang pertama, yaitu proses ketika kita memikirkan alat untuk memasak nasi goreng. Yang kedua adalah proses ketika kita memikirkan bahan apa saja yang akan digunakan untuk memasak nasi goreng. Yang ketiga adalah proses ketika kita memikirkan tentang cara memasak nasi goreng. Kemudian metode pengenalan pola. Ketika kita memikirkan membuat nasi goreng dengan varian rasa yang lain. Ketika kita sudah berhasil membuat satu nasi goreng dan kita ingin membuat suatu varian rasa yang lain, maka kita bisa mengidentifikasi pola-pola serupa untuk membuat varian rasa yang baru. Kemudian metode abstraksi. Ketika kita memikirkan komposisi bahan apa yang tepat agar rasanya menjadi sangat enak. Ketika kita bisa memikirkan komponen mana yang harusnya ditambahkan, komponen mana yang dapat dihilangkan agar menjadikan cita rasa nasi goreng tersebut sangat lezat. Kemudian metode algoritma adalah proses ketika kita memikirkan tahapan langkah demi langkah untuk membuat nasi goreng. Ya, pemerintah Indonesia melalui Kemendikbud telah memberikan dukungan dan apresiasi penuh kepada Bebras Indonesia untuk menyelenggarakan program pelatihan computational thinking kepada setiap elemen masyarakat di Indonesia, baik itu guru, kemudian siswa, bahkan sampai ke pemangku kebijakan. Dukungan penuh pemerintah melalui Kemendikbud tertuang dalam surat dengan nomor 1604-B-GT-2020 perihal dukungan program pelatihan computational thinking untuk guru oleh Bebras Indonesia, di mana program ini juga disponsori oleh google.org. Bebras Indonesia mengusulkan suatu metode pembelajaran computational thinking secara menyenangkan, yaitu melalui aktivitas lomba, yang disebut dengan Bebras Challenge, atau tantangan Bebras. Proses pelaksanaan lomba diikuti oleh seluruh siswa dari jenjang pendidikan sekolah dasar sampai sekolah menengah atas, yang dilaksanakan setiap tahun sekali. Kemudian di dalam soal tantangan Bebras akan memuat prinsip-prinsip computational thinking, seperti yang tertuang dalam layar dari rekan-rekan semua. Ayu telah merusak gelang favoritnya. Gelang yang rusak terlihat seperti ada tali, kemudian ada beberapa manekin yang berbentuk persegi dengan warna merah, bulat, persegi 6, bintang,
segitiga, dan persegi dengan warna kuning. Pertanyaannya adalah, manakah dari 4 gelang berikut ini yang menunjukkan seperti apa gelang Ayu ketika masih utuh? Jelas, jika kita telaah secara mendalam, bentuk soal seperti ini memuat prinsip-prinsip dari computational thinking. Oke, keberlanjutan kegiatan dari pemaparan materi yang telah saya sampaikan ini yaitu akan ada satu video lain tentang media pembelajaran yang dapat dimanfaatkan oleh rekan-rekan semua untuk mempelajari computational thinking. Media ini berbentuk website yang dikelola resmi oleh Bebras Indonesia. Terima kasih telah mencermati pemaparan dari saya. Saya mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam pemaparan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.